Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru memungkinkan mengganti nama channel ini menjadi channel lain kah di suatu waktu ke depan? Nah, jadi Baraya seperti yang kemarin diperkenalkan, jadi saya tuh ada project baru. Project barunya itu namanya adalah Suara Rakyat. Jadi Suara Rakyat itu adalah keinginan saya untuk bisa dalam tanda kutip menggantikan peran DPR kita. Ya sebenarnya ini setengah sarkas, cuman maksudnya gini, kan setiap keluhan masyarakat itu tidak pernah atau jarang sekali atau tidak kita ketahui akan ditanggapi oleh DPR. Kebanyakan parlemen kita itu tidak mewujudkan aspirasi dan keinginan dari rakyatnya. Nah, kecuali kalau sudah viral. Nah, karena itu maka saya tuh berpikir, gimana kalau misalkan keluhan-keluhan dari masyarakat itu saya tampung. Dan kemudian kita diskusikan dengan seorang yang ada di bidang itu, seorang pakar di bidang itu, atau orang yang memang bertugas dalam program-program teknis di bidang itu. Nah, saya tuh lagi berpikir seperti itu. Makanya kemudian kemarin saya tuh sama Kang Tretan Muslim, nah itu untuk debut pertama kalinya. Nah, silahkan nonton videonya, di mana kemarin itu bahasnya tentang buzzer. Jadi keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan dari rakyat jelata kepada buzzer itu ditanyakan. Nah, Pak Tretan kemarin dengan gentlenya menjelaskan bagaimana sebenarnya seluk-beluk buzzer itu. Ya dalam situasi beliau adalah orang yang memang pernah berkecimpung di dunia itu. Sekarang sudah tidak lagi, tapi pernah berkecimpung di dunia itu, gitu ya. Jangan dihujat ya. Kayak itu pernyataan yang jujur, dan itu adalah keputusan politik yang sebenarnya wajar dan normal sebenarnya. Nah, tapi intinya ke depan saya tuh akan bikin lagi yang semacam itu. Pokoknya keluh kesah masyarakat di dunia pendidikan kumpulin, nanti pertanyakan kepada tokoh di bidang itu gitu. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalkan Baraya punya pertanyaan ini itu silahkan ajukan kepada saya, nanti akan disampaikan. Nah, untuk project ini pun bahkan ada seorang kawan saya, seorang profesor, seorang rektor di universitas pendidikan. Dia nggak mau disebutin namanya? Atau boleh-boleh aja sih? Nggak tahu ya. Sih, tapi nanti aja disebutin karena saya belum konfirmasi ke beliau. Ya, tapi beliau itu langsung mensupport saya dan memberikan saya studio, ruangan, dan laptop. Saya sampai berulai air liur pada waktu itu. Jarang-jarang ada yang mau ngasih gitu kan. Saya tuh konten-kontennya biasanya kontroversial, jadi pengiklan juga pasti nggak akan mau ke saya. Jadi tapi itu nggak jadi masalah. Cuman kemarin betapa senangnya gitu. Nah, cuman yang sampai sejauh ini yang baru dikasih itu adalah studio dan peralatannya aja. Suaranya kemarin juga bagus kan? Ya, yang waktu sama Muslim itu bagus kan? Nah, cuman timnya saya belum ada, apa-apanya belum ada, tapi nantilah. Kita kalau meeting kalau direkam nggak apa-apa lah ya. Oh iya. Maksudnya kan kemarin sempat ada obrolan bahwa ini kan ada followers subscriber lama tuh tahu bahwa Gemulikum ini nama pertamanya tuh adalah cerita inspiratif Sangkala. Iya. Terus berubah jadi Paprika Pagi. Iya. Terus berubah lagi jadi Gemulikum. Itu kan satu akun yang sama. Iya. Terus kemarin sempet selewat ngomong apakah kita namanya ganti lagi khusus untuk si program yang tadi disebutkan gitu. Iya makanya untuk program itu kita ganti aja nama Gembulikum jadi Gembulikum Suara Rakyat. Atau Gembulikumnya dihilangin. Soalnya kalau Suara Rakyat itu sudah ada kan, sudah ada media yang begitu. Tapi sebenarnya visi saya itu ya tadi itu. Jadi ini memang benar-benar suara rakyat. Jadi rakyat punya pandangan, punya pertanyaan, kita ajukan atau kita tuntut sama orang yang memang ngurus di bidang itu gitu. Makanya nanti misalkan ada pertanyaan makan siang gratis gitu, makan bergizi gratis, ya kita tarik itu si bapak profesornya gitu, kita undang. Udah dikirim undangannya yang paling dibikin? Udah. Dia cuman udah merespon belum? Belum respon. Ya, tapi kita nggak tahu tapi gimana. Tapi intinya mah kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi, nah Gembulikum mau dijadikan seperti itu. Apakah Baraya setuju dengan? Iya, jadi takutnya gini, yang dia khawatirkan ini kenapa harus diinfokan adalah karena banyak sekali kan
yang mengatasnamakan gembal-gembul di YouTube. Nah, jadi kalau misalkan ini berubah lagi, nah biar teman-teman tuh tahu bahwa yang baru itu resmi juga, nanti diganti lagi bumpernya. Iya, itu makanya. Jadi ya makanya saya tuh biar gak usah ganti dan biar orang gak bingung gitu. Jadi sementara mah Gembulikum Suara Rakyat gitu. Nanti setelah 2-3 tahun Gembulikumnya hilang gitu. Jadi ini tuh apa bedanya Pak Guru sama lapor Mas Wapres? Nah, kalau lapor Mas Wapres kan yang jawab satu makhluk. Nah, kalau misalkan ini kita diskusikan dengan orang yang ada di bidang itu, atau orang yang mengamati itu, atau orang yang pakar di bidang itu. Gitu. Jadi bentuknya podcast, tapi pertanyaannya bukan dari saya. Atau pertanyaannya sudah saya edit biar enak gitu, tapi itu adalah berasal dari aspirasi rakyat gitu, dari orang-orang gitu. Pertanyaannya gitu. Jadi kalau misalkan Baraya mau nanya, saya misalkan ngundang Mas Gibran gitu ya. Mas Gibran, ayo. Meskipun sulit kalau nggak ada Kaisangnya. Oh iya. Kaisang punya YouTube sendiri atau iya. Nah misalkan begitulah ya. Nah itu nanti akan kita saring dan kita akumulasikan. Kan banyak banget dari ratusan pertanyaan, mungkin beberapa diantaranya itu adalah ulangan dari pertanyaan gitu. Karena isunya biasanya sama kan. Nah, jadi nanti kita akan kumpulkan, jadi redaksinya juga akan diubah gitu. Cuman yang jelas itu berasal dari aspirasi rakyat gitu. Nah, jadi saya jadi ketua DPR bayangan di sini. Jadi ketua DPR digital. Saya sudah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh pakar hukum pidana dan hukum perdata dan ya macam-macam. Apakah saya boleh dalam tanda kutip menjadi substitusi, menjadi ya pelengkap bahkan pengganti dari status DPR untuk menyaring aspirasi rakyat? Ya boleh, katanya, gak jadi masalah. Bahkan ada undang-undangnya khusus gitu. Tapi dengan kehadiran yang kau bangun ini, itu apakah hanya akan ngebuat orang tenang setelah menyampaikan, atau percaya bahwa ketika ini disampaikan dan disebarluaskan akan ada tindak lanjut dari pihak-pihak tertentu yang berwenang? Ya, jadi gini Samsudin, saya tuh berharap bahwa jadi visi dari program ini tuh ada 3. Yang satu itu adalah menjembatani antar pihak. Karena saya melihat bahwa Indonesia itu kesenjangannya tinggi sekali. Jadi pejabat dengan rakyat terpisah jauh. Kita bikin jembatannya. Ustadz dengan tukang maksiat terlampau jauh. Jadi ulama-ulama itu ya hanya ngomong sama ahli ibadah, sama tukang maksiatnya terlalu jauh gitu kan. Kemudian pakar dengan masyarakat awam terlalu jauh. Nah, jadi kita tuh bikin kanal yang menjembatani itu. Nah, jadi curhatan rakyat disampaikan misalkan langsung aja kepada pejabatnya. Nanti soal pejabat itu menjelaskan kepada rakyat, itu saja sudah menjadi bagian dari solusi gitu. Tapi kalaupun dia mau melakukan tindakan yang lebih, maka itu kita harus bersyukur gitu. Tapi kalaupun tidak gitu, setidaknya ada konfirmasi dan klarifikasi. Masalahnya gini, pemerintah sekarang itu ada di titik terendah di mana dia tuh dihujat, dicaci maki sama masyarakatnya sendiri dengan tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang serendah-rendahnya seperti sekarang. Tapi si pemerintahnya tuh gak ngeh gitu. Dan tidak bisa ngomong. Saya tuh sering kali disebut, kenapa Pak Guru Gembul sekarang jadi dekat ke oposisi, kan katanya netral gitu. Saya tuh berusaha netral, cuman masalahnya setiap saya mau mengkonfirmasi dan mengklarifikasi setiap pernyataan-pernyataan dari pihak pemerintah tuh gak ada yang mau. Entah karena sibuk ya, atau kadang ada protokolnya. Takut salah ngomong. Iya mungkin ya, kalau takut salah ngomong dan takut ketahuan belangnya apa segala rupa, saya nggak tahu lah yang seperti itu. Yang jelas pihak oposisi itu rajin sekali untuk memberikan kepada saya data dan insight-insight untuk konten saya. Tetapi dari pihak pemerintah itu saya minta dari dulu. Bahkan pernah, Baraya kan tahu, bahkan pernah saya tuh mencoba untuk ngobrol, mengklarifikasi berbagai isu-isu itu dengan Pak Polisi. Tapi Pak Polisinya menjawab normatif dan kemudian silakan aja upload, nggak apa-apa kok, ini adalah bagian dari. Saya tuh bilang, Pak, kalau jawabannya gini nanti dibully, Pak. Ya nggak apa-apalah, itu kan serahkan kepada masyarakat.
Jadi tidak ada klarifikasi yang memadai dari pemerintah. Dan akhirnya sekarang, sekali lagi ya, saya tuh tidak berpihak. Saya tuh bukan oposisi dan bukan koalisi, bukan pro pada pemerintah. Saya tuh bukan itu. Cuman saya mendapatkan sumber-sumber informasi itu sangat kesulitan ketika saya memintanya kepada pemerintahan. Tapi mungkin dengan ini mas saya mencoba gitu ya. Bayangin saya tuh dulu ke banyak staff itu, tapi cuman pihak kepolisian yang mau ngerespon tuh. Gitu. Tapi itu menarik banget sama statement warga Indonesia tuh lagi di titik tidak percaya dengan pemerintah di level terendah kayaknya, dengan segala hal yang muncul di media, statement-statement dari para pejabatnya. Ini ada yang bertanya juga, ini menarik banget Pak Guru, nyambung banget. Kalau negara tidak punya musuh dari luar, mungkinkah dia memusuhi rakyatnya sendiri? Enggak. Justru sebaliknya. Biasanya yang dilakukan oleh negara adalah ketika dia dimusuhi oleh rakyatnya sendiri, dia harus cari negara lain untuk jadi musuh. Jadi contohnya ginilah. Waktu Indonesia tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahnya tinggi, kita ngemusuhin siapa coba? Malaysia. Di medsos kita tuh. Kayak sampai sekarang nggak terlalu sih, tapi ya, sekarang nggak terlalu kan. Tapi dulu tuh Malaysia apa segala rupa gitu kan. Ketika Amerika Serikat tidak punya musuh setelah Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dingin usai, dia tuh nyari-nyari musuh. Akhirnya, jadi tahun 1991 komunisme runtuh. Kemudian tahun 2001, entah bagaimana ceritanya, di mana-mana di seluruh dunia ada terorisme Islam. Sebelumnya emang nggak ada. Nah kok kebetulan? Nah, ini apakah ini kebetulan? Ya, jadi musuh negara itu penting untuk bisa mempersatukan. Jadi semacam dirimu katakanlah di Bandung itu ada dua ormas bermusuhan, Briges sama EKTC. Misalkan ya. Gimana cara mempersatukan mereka? Ajak mereka nonton Persib. Gitu kan? Mereka dari yang awalnya bajunya Briges berubah menjadi bajunya biru semuanya. Dan pada waktu itu EKTC dan Briges bersatu. Nah, tapi kemudian Persib itu berantem sama Persija. Bagaimana caranya agar Persib dan Persija itu bersatu? Suruh mereka nonton Timnas. Jadi Persib dan Persija itu bisa rendengan dan tetap mengeluh-elukan Garuda. Begitu kan? Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi bagaimana cara mempersatukan masyarakat? Ciptakan musuh bersama. Jadi kejadiannya bukan kebalik. Bukan kalau nggak ada musuh dari luar, ya ciptakan kerusuhan di dalam. Nggak kebalik. Kalau terjadi kerusuhan di dalam, ciptakan musuh dari luar. Rekayasa. Gitu. Dengan kondisi yang terjadi ramai di akhir-akhir ini, Pak Guru merasa bahwa musuh bersama rakyat Indonesia saat ini adalah para pejabat di DPR. Iya. Nah, makanya isu seperti ini, isu yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan teman-temannya apa coba? Ada kepentingan asing yang ingin menghancurkan. Nah, gitu kan? Asing tuh. Jadi, gimana cara mempersatukan bangsa Indonesia dalam kondisi yang ini? Pertemukan dengan musuh yang lain gitu.